Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Sugandi. Di sini saya akan menjelaskan uh, jawaban dari komputer forensik dan kejahatan cyber. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu OSI model? Jelaskan perbedaan setiap layer pada OSI model. Nah, OSI model OSI model adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana aplikasi berinteraksi satu sama lain melalui jaringan komputer. Adapun OSI model ini memiliki 7 layer. Layer yang pertama yaitu physical layer. Nah, physical layer ini adalah level terendah dari model OSI. Di sini data diubah menjadi impuls listrik dan dikirim melalui media fisik. Hal ini juga bertanggung jawab untuk koneksi antara perangkat. Yang kedua itu data link layer. Data link layer ini di sini paket data dikodekan dan diterjemahkan menjadi bit. Lapisan ini melihat ke node pengiriman pesan. Kemudian yang ketiga yaitu network layer. Network layer ini adalah data gram ditransfer dari satu ke yang lain. Fungsi di sini adalah perutaian dan pengalamatan logis. Selanjutnya itu transport layer. Pada lapisan ini bertanggung jawab untuk koneksi ujung ke ujung. Data pada lapisan ini disebut segmen. Disinilah protokol TCP dan UDP bekerja. Kemudian yaitu session layer. Pada session layer ini untuk mengontrol sinyal antar komputer. Lapisan sesi membangun, memelihara, dan mengakhiri koneksi antar proses. Kemudian presentation layer. Pada layer ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan data ke dalam format layer aplikasi. Di sini data diformat, dienkripsi, dan kemudian dikirim ke lapisan berikutnya. Dan yang lapisan terakhir yaitu application layer. Di sini layanan diberikan kepada pengguna akhir. Lapisan aplikasi berurusan dengan segala jenis data yang dihasilkan oleh aplikasi mesin, seperti input pengguna, seperti kata sandi dan sebagainya. Selanjutnya, jelaskan SQL injection, DDoS, dan ransomware. SQL injection itu adalah sebuah aksi hacking yang dilakukan di aplikasi klien dengan cara memodifikasi perintah SQL yang ada di memori aplikasi klien. Yang kedua yaitu DDoS. DDoS adalah singkatan dari Distributed Denial of Service, sebuah saringan cyber untuk menutup akses atau akses suatu jaringan, sistem maupun aplikasi berbasis web. Prinsip dasar serangannya adalah dengan membanjiri server dengan fake traffic hingga melebihi kapasitasnya. Dampak serangan ini sangat merugikan. Dan yang terakhir yaitu ransomware. Nah, ransomware ini adalah salah satu jenis malware yang menyerang perangkat dengan mengenskripsi file atau data sehingga tidak dapat dibaca oleh perangkat yang digunakan. Agar perangkat dapat membaca file atau data tersebut, data membutuhkan kode enskripsi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang cyber security? Mengapa diperlukan? Cyber security. Cyber security adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal.
Cyber security mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset organisasi. Selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan digital forensik. Digital forensik adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengkoleksi, menganalisa, dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Selanjutnya yaitu sebutkan proses dari digital forensik. Ada 5 proses digital forensik. Yang pertama yaitu identification. Identification ini adalah proses mencakup bukti apa yang ada, di mana itu disimpan dan bagaimana itu tersimpan. Kemudian yang kedua itu adalah preservation. Preservation ini data diisolasi, kemudian diamankan dan disimpan dengan baik untuk mencegah orang menggunakan perangkat tersebut jadi bukti digital tersebut tidak tertimpa. Kemudian yang ketiga itu analisis. Analisis ini mengidentifikasi tools dengan menggunakan teknik dan mengartikan data. Kemudian dokumentation. Dokumentation ini mendokumentasi yang tepat dengan memfoto, menggambar, dan menentukan peta kejahatan pada setiap alur kejahatan. Dan yang kelima itu presentation. Pada proses ini, proses merangkum dan menjelaskan kesimpulan yang sudah terjadi. Selanjutnya, nomor 6 yaitu apa yang Anda ketahui mengenai bukti elektronik dan bukti digital. Bukti elektronik adalah sebuah bukti fisik dari perangkat elektronik dan dapat dikenali secara visual. Contoh barang bukti elektronik adalah seperti komputer, smartphone, hard disk, dan lain-lain. Dan bukti digital merupakan barang bukti yang didapat dari barang bukti elektronik seperti email, history chat, dokumen, file audio, file video, dan lain-lain. Kemudian sebutkan salah satu framework yang digunakan terkait digital forensik. Di sini salah satu framework yang digunakan yaitu GRR Rapid Response. GRR Rapid Response ini merupakan framework respon insiden yang fokus pada forensik secara langsung dan jarak jauh. Framework tersebut untuk memberikan tanggapan terhadap insiden forensik digital yang difokuskan pada lingkungan forensik jarak jauh. Framework ini berbasis arsitektur client-server. Ada agen yang terpasang pada sistem target dan sebuah infrastruktur server Python yang bisa mengatur dan berkomunikasi dengan agen Cruz dan Morse 2015. Tujuan dari GRR Rapid Response adalah untuk mendukung aktivitas forensik dan investigasi dalam waktu yang cepat, berskala, sehingga dapat dilakukan analisis dan triage terhadap serangan yang ada dan menganalisinya dari jarak jauh. Tahapan dari framework GRR Rapid Response adalah yang pertama yaitu akuisisi bukti digital, collection. Tahap awal untuk mendapatkan barang bukti dilakukan dengan mengkoneksikan klien GRR Rapid Response dengan GRR Rapid Response server melalui perangkat lunak agen yang ditempatkan. Dan yang kedua itu eksaminasi bukti digital atau examination. Setelah dilakukan akuisisi, maka tahap berikutnya itu proses eksaminasi. Proses pengujian ini untuk mengetahui sebesar mana GRR Rapid Response dapat bekerja dengan optimal terhadap request yang diminta atau flow yang dijalankan, sehingga didapatkan digital yang dibutuhkan.
Yang ketiga itu analisis bukti digital atau analis. Pada tahap ini menampilkan analisis terhadap hasil akuisisi berkas pada Windows Explorer, namespace My Computer, Windows Readsly Bin, dan Windows User Ration File. Yang terakhir itu pelaporan bukti digital atau reporting. Pada tahap pelaporan merupakan tahap keempat pada langkah kerja forensik NIST. Tahap ini merupakan tahap akhir dari langkah kerja forensik. Tahap pelaporan berisi tentang deskripsi kasus yang sedang dilakukan proses forensik, tindakan terhadap barang bukti yang didapatkan, metode dan langkah kerja forensik yang digunakan, tool forensik yang digunakan, teknik verifikasi dan validasi yang dilakukan, serta aspek penunjang lainnya yang diperlukan pada proses forensik digital. Yang terakhir yaitu nomor 8, jelaskan salah satu tools yang digunakan pada digital forensik. Di sini saya akan menjelaskan tools Encash. Encash ini adalah platform forensik multiguna populer lainnya dengan banyak peralatan bagus untuk beberapa area dalam proses forensik digital. Hal ini dapat dengan cepat mengumpulkan data dari berbagai perangkat dan menggali bukti potensial. Ini juga menghasilkan pelaporan berdasarkan bukti. Tools ini tidaklah gratis. Lisensi biaya $995 merupakan salah satu tools komersil yang banyak digunakan untuk melakukan penyidikan. Salah satu tool yang termasuk di lingkungan IT forensik ini adalah 8 keluaran guidance software. Tidak hanya dapat membaca data-data yang sudah terhapus, Encash juga dapat memberitahukan sistem-sistem yang belum di-patch, menerima masukan dari intrusion detection system untuk menyelidiki keanehan jaringan yang terjadi, merespons sebuah insiden keamanan, memonitoring pengaksesan sebuah file penting, dan banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.